Saya nggak bisa melihat dua yang lainnya siapa karena pakai masker. Ya, oke. Shalom teman-teman semua. Kita berikan tepuk tangan. Yang pertama tentu untuk kemuliaan Tuhan. Luar biasa Tuhan kita ya. Karena malam hari ini kita diizinkan untuk berkumpul bersama. Yang kedua kita berikan tepuk tangan untuk tim pujian. Ya, di tengah pandemi mereka tetap memiliki semangat untuk latihan dan juga untuk memuji menyembah Tuhan, mengajak kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Teman-teman, kalau boleh saya ingin agar teman-teman yang masih off cam bisa on cam. Kalau misalkan memang nggak bisa, nggak apa-apa. Mungkin karena koneksinya unstable atau mungkin lagi di dapur atau mungkin lagi di kamar mandi, ya kan? Nggak apa-apa kalau nggak bisa ya. Tetapi kalau misalkan teman-teman bisa, tidak masalah dengan koneksinya dan benar-benar sedang duduk ya di depan laptop ataupun di depan HP, silakan nyalakan kameranya karena saya ingin melihat wajah teman-teman yang luar biasa. Nah, thank you ya. Oke, tak kenal maka tak sayang, teman-teman. Perkenalkan, nama saya masih sama ya, dulu, sekarang dan selama-lamanya, seperti kasih Tuhan ya. Nama saya Alvin Deska Pizza. Memang nama saya itu unisex ya, bisa digunakan untuk pria maupun perempuan. Ya, kalau Ari itu udah jelas-jelas laki-laki, Ricky itu laki-laki, Jeffrey laki-laki. Kalau Alvin Des itu bingung, ya. Karena beberapa kali saya bawakan di persekutuan doa umum atau orang tua yang belum kenal saya, waktu saya off cam itu mereka memanggil saya Ibu. Silakan Bu Elvindes katanya. Waktu saya on cam mereka kaget. Oh ternyata laki-laki. Maaf ya Pak katanya. Kami nggak tahu. Ya nggak apa-apa udah biasa. Ya. Oke, tapi saya laki-laki tulen, syukur kepada Allah karena Tuhan izinkan saya untuk menikah dan Tuhan karuniakan seorang putra yang tepat hari ini berulang tahun yang kedua. Oke, nah malam hari ini tema kita sangat menarik teman-teman. Saya akan coba share screen. Ada yang tahu nggak tema kita apa malam hari ini? Itu banyak di background beberapa teman tuh ada tuh ya di virtual backgroundnya. Nah itu Ari udah menyingkir, Adi Ari lagi apa letting your dream go ya, biarkan mimpimu itu berlalu gitu kan. Nah teman-teman saya pengen tanya sebelumnya, di sini ramai sekali ya, teman-teman pada punya mimpi nggak? Pada punya mimpi nggak sih? Ada nggak yang di sini yang nggak punya mimpi? Semua dari kita punya mimpi ya. Ya, mimpi misalkan punya keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, ya, punya pasangan yang bisa ngerti dan menerima kekurangan kita, lalu punya mimpi, punya mobil 2 pintu, L300 itu 2 pintu, ya kan? Lalu mimpinya begitu banyak, boleh berziarah ke Israel atau boleh malam pertama nanti di kota Paris, kota yang paling romantis di dunia dan sebagainya. Ya, kita semua tentu punya mimpi dan mimpi itu gratis, mimpi itu nggak bayar dan kalau kita hidup tidak digerakkan oleh mimpi, rasanya lebih baik jangan hidup katanya. Tetapi teman-teman, banyak sekali mimpi-mimpi kita itu tidak terwujud. Dan banyak dari kita yang merasa kecewa karena mimpi-mimpi kita tidak terwujud. Pertanyaan saya, Allah punya mimpi enggak? Allah punya mimpi enggak? Yuk silakan. Allah punya mimpi enggak? Kalau kita berbicara mimpi, tentu manusia punya mimpi. Tapi Allah punya mimpi enggak, teman-teman? Ayo. Yuk, silakan dijawab. Ada sekitar 47 orang. Dikurangi saya berarti 46. Tim pujiannya 3, berarti tambah 2 lagi 48. Ya kan? Jadi ada kurang lebih 48 orang. Silakan, tidak ada yang salah ya. Kita semua
Oke, di kolom chat sudah ada yang menjawab. Ya, ada yang bilang nggak punya, ada yang bilang punya. Lalu alasannya nggak punya karena Tuhan yang menciptakan semuanya. Oke, good. Yang lain, alasan punya itu apa? Nah, silakan. Kita nggak ada yang salah ya teman-teman ya. Kita sama-sama saling melengkapi. Ini pada ini ya tunawicara ya teman-teman ya. Ya. Jadi kayaknya lebih nyaman lewat chat ya. Oke. Punya suatu saat saya mau ke Jepang. Ya, saya nggak tanya kamu, saya tanya Tuhan. Ya. Punya kok. Tuhan punya mimpi nggak teman-teman? Hah? Punya. Ya, gimana Adi? Apa mimpi Tuhan sih? Rencana Tuhan, yakni manusia menuju keselamatan adalah mimpi Tuhan. Oke, jadi Tuhan punya mimpi agar manusia punya keselamatan. Betul ya? Kiranya seperti itu. Agar semua manusia itu selamat. Betul? Putus-putus ya? Ya, agak putus-putus kok. Tapi oke. Sudah. Sudah ya. Teman-teman silahkan buka Keluaran 19 ayat 5 sampai dengan 6. Itu mimpi Allah di perjanjian lama. Silahkan dibuka dan dibaca. Silahkan satu orang volunteer. Jadi kalau ada yang tanya, Allah punya mimpi nggak? Jawabannya punya. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Itu mimpi Allah dalam perjanjian lama. Silakan Adi boleh bantu jawab. Jawab baca. Ya. Keluaran 19 ayat 5 sama 6 ya, Pak? Ya, betul. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Demikianlah. Oke, thank you ya Adi. Ya. Jadi mimpi Allah apa dalam perjanjian lama? Hidup seturut firman Tuhan. Oke, Allah ingin agar bangsa Israel itu menjadi harta kesayangannya. Jelas ya teman-teman ya. Allah ingin bangsa Israel menjadi harta kesayangannya. Teman-teman tolong diingat, Keluaran bab 19 yang barusan kita baca, itu merupakan isi perjanjian Allah kepada bangsa Israel. Di mana saat itu Allah berjanji akan menjadi Allah bagi bangsa Israel, dan bangsa Israel berjanji akan menjadi umat Allah. Itu dalam Keluaran 19. Sehingga Allah memiliki mimpi agar bangsa Israel menjadi harta kesayangannya. Dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan firman-Nya dan berpegang pada perjanjiannya. Tapi teman-teman, mimpi Allah terwujud nggak? Mimpi Allah terwujud nggak teman-teman? Mimpi Allah tidak terwujud karena bangsa Israel tidak setia. Itulah kenapa bangsa Israel dibuang ke Babel. Karena mereka tidak menepati perjanjian mereka dengan Allah. Jadi kalau berbicara mengenai mimpi, kita nggak usah muluk-muluk. Allah yang memiliki segalanya, mimpinya pun tidak terwujud, teman-teman. Nah, Allah yang memiliki segala-galanya, Allah yang memiliki alam semesta, mimpinya pun tidak terwujud.
Lah apalagi manusia yang hanya ciptaan Allah. Lalu sekarang kita lompat ke perjanjian baru. Pertanyaannya, Yesus punya mimpi enggak? Yesus punya mimpi enggak? Punya. Punya. Apa Ya. mimpi Yesus? Mimpinya, ia memberi kendaranya, ia berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang sebagai perjanjian yang kekal. Oke, terima kasih Kak Manuel. Yang lain, nah ini ada nih, agar seluruh manusia selamat. Oke, silakan baca mimpi Yesus itu apa? Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan 24. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan yang sudah ketemu. Silakan. Yohanes 17 ayat 20 sampai 24. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Demikianlah sabda Tuhan. Oke, thank you Nela. Jadi mimpi Yesus apa? Apa mimpinya? Semua bangsa bersatu. Ya, semua bangsa, semua murid Tuhan itu hidup bersatu. Ayat 24. Ya Bapa, perhatikan, aku mau. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Yesus mau. Tuhan Yesus. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Jadi Yesus mau agar para muridnya selalu berada bersamanya. Pertanyaan saya, mimpi Yesus ini terwujud enggak? Terwujud. Terwujud. Terwujud ya? Jawabannya enggak terwujud. Coba baca bab selanjutnya, Yohanes 18 ayat 5. Yohanes 18 ayat 5. Apa bunyinya? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Jadi mimpi Yesus terwujud enggak? Enggak. Yesus mau agar para muridnya bersatu dengan dia. Tetapi Yudas Iskariot memilih untuk mengkhianati dia. Jelas ya teman-teman ya. Jadi mimpi Yesus juga nggak terwujud teman-teman. Sekarang coba buka 1 Timotius 2 ayat 4. Ini mimpinya juga. Silakan satu orang volunteer yang sudah ketemu tolong bacakan.
1 Timotius bab 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Demikianlah Oke, sabda thank Tuhan. you ya. Syukur kepada Allah. Jadi apa mimpi Tuhan? Supaya semua orang Memperoleh keselamatan. diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Siapakah kebenaran itu? Yesus sendiri. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus mau agar semua manusia itu selamat dan mengenal Dia. Pertanyaan saya, apakah semua manusia itu selamat? Enggak. Apakah semua manusia itu selamat? Kalau semua manusia itu selamat, tentu kita tidak akan pernah mengenal neraka. Jadi mimpi Yesus terwujud nggak? Enggak. Enggak terwujud. Jadi bagaimana kita berbicara, sedangkan mimpi Tuhan pun tidak terwujud. Jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau kita berpikir bahwa hidupku kok apes banget ya, mimpi-mimpiku, keinginan-keinginanku, cita-citaku nggak pernah terwujud. Kita berkaca teman-teman. Yesus aja punya mimpi dan mimpinya nggak terwujud. Lalu pertanyaannya, Yesus itu memiliki mimpi, namun ia harus merelakan mimpinya tidak terwujud. Mengapa Yesus dapat merelakan mimpinya tidak terwujud? Padahal kalau berbicara mengenai kuasa, Yesus adalah 100% Allah juga. Dia 100% Allah, 100% manusia. Dia punya dua kodrat, tetapi satu hakikat. Hakikatnya adalah Allah, kodratnya ilahi dan manusia. Dalam kodrat ilahinya, Yesus bisa melakukan segala-galanya. Yesus bisa menghalangi pengkhianatan Yudas Iskariot, sehingga mimpinya dapat terwujud. Tapi kenapa Yesus tidak melakukan itu, teman-teman? Kenapa Yesus lebih merelakan agar mimpinya tidak terwujud? Jawabannya ada dua. Yang pertama, karena Yesus menghargai kehendak bebas manusia. Yesus sangat mencintai manusia, dan yang namanya cinta itu selalu menghargai kehendak bebas. Kalau cinta tidak menghargai, tidak membebaskan, itu bukan cinta, itu nafsu. Saat saya mencintai anak saya akan membiarkan anak saya memilih jurusan kuliah yang ia suka dan ia senangi. Saya nggak akan memaksa dia karena saya mencintai dia. Teman-teman yang perempuan di sini yang pernah pacaran atau yang sedang pacaran, teman-teman mau nggak dipaksa oleh cowoknya? Enggak. Nggak pernah mau. Kenapa? Karena teman perempuan akan merasa cowoknya nggak sah. Betul ya? Nah, Yesus mencintai Yudas Iskariot, sehingga Yesus menghargai kehendak bebasnya. Silahkan lakukan apa yang hendak kamu lakukan, katanya kepada Yudas Iskariot. Maka teman-teman, di dalam kehidupan ini ada begitu banyak individu manusia dengan segala macam mimpi-mimpi mereka.
Jika semua mimpi manusia terkabul, bukankah itu sesuatu yang aneh? Saya berdoa agar Barcelona memenangkan pertandingan lawan Real Madrid. Karena saya fans berat Barcelona. Lalu Kak Manuel berdoa agar Real Madrid menang lawan Barcelona. Karena dia fans beratnya Real Madrid. Lalu pertanyaannya, Tuhan akan mengabulkan doa siapa? Tuhan akan mengabulkan doa siapa? Jangan buat Tuhan bingung bahwa tidak semua mimpi-mimpi kita, harapan-harapan kita itu dapat terkabul. Karena kalau semuanya terkabul, teman-teman, itu justru aneh. Semuanya mau menjadi pemimpin dalam perusahaan. Lalu yang kerja jadi karyawan itu siapa? Semuanya punya mimpi. Ya, suatu saat bisa sukses menjadi seorang dokter, seorang pilot. Kalau semuanya dokter, pasiennya siapa? Kalau semuanya pilot, penumpangnya siapa? Jelas ya teman-teman ya. Hidup kita itu penuh dengan misteri. Maka tidak semua mimpi kita dapat dikabulkan. Justru sangat aneh kalau setiap mimpi kita itu dikabulkan. Adi, misalkan, fans banget sama Anya Geraldine. Dia bilang ke temannya, gue punya mimpi agar suatu saat gue bisa married dengan Anya Geraldine. Lalu saya juga bilang ke teman saya, bro, gue punya mimpi agar suatu saat gue bisa punya istri Anya Geraldine. Kalau misalkan dua orang punya mimpi yang sama, sama-sama mau jadi suaminya Anya Geraldine, Tuhan bingung nggak teman-teman? Tuhan bingung nggak? Berarti ada satu doa yang dikabulkan, sedangkan ada doa yang tidak dikabulkan. Kalau doa kita sedang tidak dikabulkan oleh Tuhan, berarti ada doa kita yang lain yang akan dikabulkan. Itulah cara kerjanya. Cukup jelas ya teman-teman ya. Itulah cara kerjanya. Karena Tuhan kita maha adil. Mungkin doa kita mohon A, Tuhan tidak kabulkan. Tapi Tuhan akan mengabulkan doa kita untuk permohonan yang B. Maka kalau doa kita belum dikabulkan, santai aja kali, ya kan? Karena akan ada doa-doa kita yang lain yang akan dikabulkan. Karena semua doa kita dikabulkan itu akan aneh. Cukup jelas ya teman-teman ya. Maka ada begitu banyak hal di dunia di luar kendali manusia. Saya punya mimpi suatu saat Lionel Messi dapat pulang ke Barcelona. Ya kan? Tapi di satu pihak, fansnya Real Madrid berdoa agar Lionel Messi nggak balik ke Barcelona. Jelas ya teman-teman ya. Lalu Tuhan bingung. Kira-kira Lionel Messi gue balikin nggak ya ke Barcelona?
Vindes minta balik. Si Manuel minta untuk nggak balik. Nah, akhirnya Lionel Messi pensiun. Dua-duanya nggak dikabulkan. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Jelas ya teman-teman ya. Inilah misteri kehidupan. Bahwa ada begitu banyak hal di dunia di luar kendali manusia. Saya itu punya mimpi dulu teman-teman, dapat kuliah kedokteran. Itu mimpi saya. Tapi enggak tuh. Putus-putus ya? Putus-putus? Sekarang udah oke? Sudah clear kembali. Udah oke. Oke, sampai mana tadi? Sampai mimpi jadi dokter ya? Iya. Saya itu punya mimpi jadi dokter, teman-teman. Ya, saya daftar kedokteran waktu dulu lewat jalur SPMB namanya. Seleksi penerimaan mahasiswa baru. Kalau sekarang saya nggak tahu istilahnya apa. Dulu sebelum SPMB namanya UMPTN. Saya daftar kedokteran di Undip, Universitas Diponegoro. Keterima nggak? Nggak keterima. Maka saya kuliah di BINUS, ambil teknologi informatika atau IT. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Di BINUS saya mengalami pertobatan dan sekarang Tuhan menjadikan saya sebagai pewarta dan pengajar. Seandainya saya dulu diterima di kedokteran Undip, besar kemungkinan saya malam hari ini tidak mengenal teman-teman. Saya tidak menjadi pewarta dan pengajar karena saya menjadi seorang dokter. Pertanyaan saya, kira-kira saya bahagia enggak dengan kehidupan sekarang? Jawabannya sangat bahagia. Karena saya boleh menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan punya begitu banyak cara yang unik, teman-teman. Amin. Ya, Tuhan punya begitu macam cara untuk menyenangkan hati kita seturut dengan kehendaknya. Amin. Karena Tuhan punya mimpi untuk hidup kita. Yang pasti lebih baik daripada mimpi-mimpi kita. Maka kalau kita putus dengan pacar kita, dengan mantan kita, sedihnya sebentar aja. Jangan pacaran sebulan, putus galaunya setahun. Ya kan? Pacaran sebulan, galaunya setahun. Seakan-akan cowok cuman dia. Padahal segala sesuatu itu harus dilepaskan untuk mendapatkan yang lebih baik. Asik. Jadi biarkan aja berlalu, biarkan aja pergi. Artinya Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik. Amin ya teman-teman ya. Firman Tuhan mengatakan apa? Apa yang tidak pernah aku pikirkan Tuhan sediakan. Wah, itu luar biasa. Ya, jadi tenang aja kalau doa kita nggak dikabulkan. Kalau mimpi kita nggak terwujud. Karena Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Itu yang Tuhan sediakan. Ya. Oke, berikutnya yang kedua, kenapa Yesus bisa merelakan mimpinya agar tidak terwujud? Jawabannya, karena Yesus percaya akan kehendak Bapanya. Teman-teman perhatikan ini. Yesus memberikan sebuah teladan yang luar biasa. Ia begitu percaya dengan kehendak Allah, meskipun harus kehilangan nyawanya. Adakah sesuatu yang lebih berharga dari nyawa kita? Apakah mimpi kita lebih berharga daripada nyawa kita? Teman-teman, saya pengen bertanya.
Apakah ada sesuatu yang lebih berharga dibandingkan sebuah nyawa? Saat kapan? Oke, saat kapan kita merasa bersyukur kalau kita sehat? Saat kita sakit. Betul? Saya seminggu yang lalu sakit. Saya pikir COVID, ternyata puji Tuhan bukan. Kepala saya pusing, lemes, batuk, pilek. Wah, udah kayak gejala Omikron kan? Saya tes negatif. Wah, di situ saya merasa bersyukurnya saya boleh sehat. Karena sakit itu nggak enak. Pertanyaan berikutnya. Saat kapankah kita merasa bersyukur kalau kita boleh mengalami hidup? Saat kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Betul nggak teman-teman? Saat itulah kita mulai menghargai apa itu kehidupan. Setelah kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, baru kita menyesal. Tuhan, tolong berikan lagi kesempatan. Aku belum membahagiakan mamaku. Aku belum menyenangkan papaku. Hidupnya penuh dengan penyesalan. Karena selama masa kehidupannya tidak mau menyenangkan kedua orang tuanya. Maka manusia baru bisa menghargai kehidupan kalau sudah mulai kehilangan. Baru menghargai kehidupan. Kalau belum kehilangan, maka belum menghargai kehidupan. Maka jangan sampai kita baru kehilangan, baru sadar pentingnya kehidupan. Jelas ya teman-teman ya. Jangan sampai kita seperti itu. Kita baru sadar bahwa hidup itu penting setelah kita melihat dan merasakan kehilangan seseorang yang kita cintai. Maka kalau mimpi kita tidak terkabul, tidak terwujud, bersyukurlah karena kita masih memiliki kehidupan. Karena tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada nyawa. Sampai sini jelas ya teman-teman ya. Maka Yesus merelakan mimpinya tidak terwujud karena dia percaya akan kehendak Bapanya. Meskipun ia harus merelakan nyawanya. Ya. Oke. Kemudian 2 slide terakhir. Bagaimana caranya agar kita bisa mengikhlaskan mimpi-mimpi kita yang tidak terwujud itu. Ya kan? Karena temanya letting your dream go. Biarkan mimpi-mimpi kita, relakan mimpi-mimpi kita, lepaskan mimpi-mimpi kita. Ikhlaskan semuanya itu. Bagaimana caranya? Yang pertama, ora et labora Deus ades sonhas. Ada yang tahu artinya apa? Enggak. Ora itu enggak. Bekerja. Berdoa dan bekerjalah, Allah hadir di situ. Siapa tuh yang jawab? Ya, saya tuh. Siapa yang jawab barusan? Saya tuh. Hanya tahu et labora, berdoa dan bekerja. Siapa yang jawab? Adi tuh, saya. Adi ya. Iya, betul. Luar biasa Adi ini. Artinya apa? Berdoa dan bekerja sebab Allah hadir di sana. Aduh, ya. Jadi kalimat ora et labora itu ada kepanjangannya, teman-teman. Ini kepanjangannya. Ora et labora Deus ades sonhas. Artinya berdoa dan bekerja, Allah hadir di sana. Jadi teman-teman, yang harus kita lakukan
agar kita dapat merelakan mimpi-mimpi kita, mengikhlaskan semuanya, kita harus terus berdoa dan bekerja. Kenapa? Karena dengan berdoa dan bekerja, Allah hadir di sana. Kalau kita rebahan, Allah hadir nggak? Nggak dibilang di sini ya. Berdoa dan rebahan, Allah hadir di sana. Enggak. Tapi berdoa dan bekerja, Allah hadir di sana. Artinya apa? Teman-teman tolong ingat. Kita harus terus berdoa dan bekerja agar dapat ikhlas melepaskan mimpi-mimpi kita. Itulah yang dilakukan Yesus, meskipun ia memiliki mimpi agar semua muridnya menjadi satu, namun ternyata ada yang berkhianat. Yesus tetap berdoa di Taman Getsemani, dan ia tetap melanjutkan misinya sampai wafat di salib. Meskipun dia mengalami pengkhianatan. Meskipun Yesus merasa mimpinya tidak terwujud karena ada satu muridnya yang mengkhianati dia. Tapi Yesus nggak berhenti, nggak meratapi kehidupannya, nggak menyesal. Dia tetap terus berdoa dan dia melanjutkan karyanya sampai wafat di atas kayu salib. Teman-teman, mungkin ada di antara kita yang punya mimpi menikah tahun ini. Tapi karena pandemi, batal nikah. Terus berdoa dan bekerja. Teman-teman, mohon maaf, yang sudah menikah, mungkin saat ini sedang bermimpi untuk mendapatkan keturunan. Sudah bertahun-tahun menikah, Tuhan belum mengaruniakannya. Jangan putus asa. Teruslah berdoa dan bekerja. Amin. Sampai suatu saat nanti Tuhan memberikan yang terbaik. Coba buka Yeremia 29 ayat 11. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Yeremia 29 ayat 11. Silakan. Ini ayat yang sangat terkenal. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Amin. Wah, ini keren banget ya. Ayat ini seringkali dikutip oleh banyak para pewarta. Tetapi saya ingin katakan, jangan cuma comot satu ayat. Nanti bisa salah paham. Coba baca ayat 10-nya dulu. Silakan. Baca ayat 10-nya dulu. Baru kita paham. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Berapa puluh tahun? 70 tahun. 70 tahun. Jadi teman-teman tolong ingat ini. Ya, ora et labora. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. 70 tahun. Kita pandemi baru 2 tahun udah nyalain Tuhan. Udah bosan dengan kehidupan. Putus asa. Sedangkan bangsa Israel harus menunggu 70 tahun. Baru Allah memperhatikan mereka. Jadi kalau doa kita belum dikabulkan, Tuhan saya udah umur 25 tahun, belum pernah pacaran, Tuhan kok tega banget sih biarin aku jomblo selama ini. Kata Tuhan, baru 25 tahun.
Ya kan? Bangsa Israel harus menunggu 70 tahun. Tuhan kok tega banget sih? Aku nganggur lama banget. 5 tahun aku nggak mendapatkan pekerjaan. Tenang teman-teman. Allah ingin kita berproses dulu. Maka dikatakan apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku. Inilah yang disebut indah pada waktunya. Amin. Ada proses yang harus kita jalani. Gak tiba-tiba semua akan indah pada waktunya. Hidup gak segampang itu, Ferguson. Ya, gak segampang itu. Tuhan mau kita berproses, Tuhan mau kita percaya. Lalu yang berikutnya apa? Dan mengembalikan kamu ke tempat ini, maksudnya itu pulang dari pembuangan Babel ke Yerusalem. Barulah muncul ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi rancangan Tuhan penuh dengan damai sejahtera kalau kita sudah berhasil melewati proses 70 tahun. Bayangin teman-teman. Jadi nggak segampang itu rancangan Tuhan penuh damai sejahtera. Betul. Tapi jangan lupakan, Allah baru memperhatikan bangsa Israel kalau bangsa Israel sudah berproses selama 70 tahun. Jadi kalau doa kita belum dikabulkan setahun, 2 tahun, 3 tahun, santai aja. Karena Tuhan sedang menenun hidup kita. Saya jomblo 5 tahun, teman-teman. Dari tahun 2010 sampai 2015. Kalau saya ke kondangan, teman yang married, teman yang menikah, ibu-ibu selalu datangin saya. Karena kebetulan kenalkan. Vines, kamu kapan nyusul? Ih, rasanya nggak enakin banget tuh pertanyaan itu, teman-teman. Kapan nyusul gitu kan? Jadi saya bisa tahu perasaan perempuan kalau ditanya kondangan mulu, kapan dikondanginya, itu menyakitkan gitu kan. Itu menyedihkan. Saya tahu banget perasaan itu, ya kan, ditanyain, Vines, kamu kapan nyusul? Makanya kalau saya pergi ke tempat kondangan itu saya mikir-mikir lagi, ya kan, jangan-jangan ketemu tante itu lagi gitu kan. Nah terus seminggu kemudian saya ketemu tantenya ke rumah duka. Ih, ada tante itu, ya kan. Akhirnya saya deketin tantenya, saya tanya, tante kapan nyusul? Nggak bercanda ya. Ya kan, saking keselnya gitu ya, tanya, tante kapan nyusul gitu kan. Nah teman-teman, inilah kehidupan, bahwa rancangan Tuhan penuh damai sejahtera, betul, tapi jangan lupakan bahwa Allah mau kita berproses menjadi pribadi yang dewasa. Amin. Pribadi yang matang dulu. Pribadi yang berkarakter kuat. Ada 2 petani, petani A dan petani B, berdoa minta hujan turun. Petani A berdoa, setelah itu dia diam saja. Petani B berdoa, setelah berdoa ia menyiapkan ladangnya. Dari 2 petani ini, petani mana yang akan diberikan hujan oleh Tuhan? Petani yang menyiapkan ladangnya setelah berdoa. Petani yang menyiapkan ladangnya, thank you. Yang B ya. Maka teman-teman, inilah intinya. Ora et labora, Deus ades son has. Berdoa dan bekerja, sebab Allah hadir di sana. Ya, maka doanya bagi teman-teman sekarang yang sedang menanti pasangan, bukan berdoa agar mendapatkan pasangan yang terbaik, tapi doanya diubah. Tuhan, saya berdoa agar saya siap menjadi pasangan yang terbaik untuk pasanganku kelak. Nah, itu doanya. Jadi Tuhan akan memberikan kalau kita sudah siap.
Saya itu mau beli mobil-mobilan nih yang lebih besar buat anak saya yang ulang tahun. Tapi saya mikir, kalau saya belikan sekarang, maka mobil-mobilan itu akan dibanting. Karena anak saya belum siap untuk main mobil-mobilan yang besar. Belum tahu. Yang kecil aja dibanting-banting, apalagi yang besar. Jadi, saya akan tunggu waktunya, kelak nanti anak saya udah siap, udah paham, baru saya akan belikan mobil-mobilan yang besar. Demikian juga dengan Allah. Allah tidak mungkin sembarangan memberikan seorang manusia kalau nanti akan dirusak oleh kita. Nah, ya, boneka itu kalau misalkan dikasih ke anak perempuan yang belum siap, itu akan dihancurkan. Betul nggak teman-teman? Akan dirobek-robek. Tapi kalau misalkan anak perempuan itu udah siap, udah ngerti, maka boneka itu akan dijaga. Demikian juga dengan berkat Tuhan. Tuhan nggak mau berkatnya nanti disalahgunakan. Maka dia akan memberikan semuanya tepat pada waktunya. Maka kalau kita sekarang berdoa, punya mimpi, kita diberikan pasangan yang terbaik, doanya bukan agar kita memperoleh pasangan, tapi doanya diganti agar saya bisa menjadi pasangan yang terbaik. Amin. Sehingga saya siap kapanpun Tuhan berikan. Oke. Terakhir teman-teman. Dengan kita fokus berdoa dan bekerja, maka Allah akan menolong kita untuk mengalihkan mimpi-mimpi kita kepada kehendak-Nya yang memang selalu yang terbaik untuk kita. Jadi kalau kita terus berdoa dan bekerja, maka Tuhan akan menolong kita untuk mengalihkan mimpi-mimpi kita kepada kehendak-Nya yang memang terbaik untuk kita. Seperti saya punya mimpi menjadi dokter, ternyata Tuhan belokkan, sekarang saya menjadi pelayan Tuhan. Mewartakan kabar sukacita Injil. Mungkin bukan dokter secara jasmani, tapi beberapa teman bilang, saya dokter secara rohani. Asik ya, karena memberitakan firman Tuhan. Jelas ya teman-teman ya. Terakhir, yang harus kita lakukan seperti Yesus, mengikhlaskan mimpi-mimpi kita, merelakan semuanya itu adalah dengan kita memiliki iman. Maka mohon kepada Tuhan anugerah iman. Ya, demikianlah manusia dengan bebas menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah dengan mempersembahkan kepatuhan akal budi serta kehendak yang sepenuhnya kepada Allah yang mewahyukan, dan dengan secara sukarela menerima sebagai kebenaran wahyu yang dikurniakan olehnya. De Verbum artikel nomor 5. Jadi kita diminta untuk menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah dan mempersembahkan kepatuhan akal budi. Enggak usah ngeyel sama Tuhan. Udah tunduk taat aja. Tuhan, kalau dia jodohku, tolong jodohkan Tuhan. Kalau bukan jodohnya, Tuhan tolong bantu agar dia menjadi jodohku. Kalau masih jauh dari kata jodoh, Tuhan tolong jangan berikan dia jodoh. Nah, ini doa orang egois, ya, doa orang yang mau menang sendiri, enggak patuh. Maka kita mau belajar untuk patuh, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Amin, teman-teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, silakan catat. Sorry, ini ayat-ayatnya. Ketaatan iman, Roma 16 ayat 26.
Ini penting, kita baca yuk. Satu aja ya. Roma 16 ayat 26. Sisanya Roma 1 ayat 5, 2 Korintus 10 ayat 5 sampai dengan 6. Silakan baca di rumah masing-masing ya. Karena mungkin waktu saya sudah habis. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan Roma 16 ayat 26. Roma 16 ayat 26. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Amin. Untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Jadi teman-teman, inilah panggilan hidup kita. Agar kita boleh memiliki iman yang taat. Sehingga dengan iman yang taat, kita menyerahkan semua mimpi-mimpi kita kepada kehendak Tuhan. Dan kita percaya bahwa kehendak Tuhan itu lebih baik daripada mimpi-mimpi kita. Maka kita butuh anugerah iman itu. Dan kita butuh ketaatan iman. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh, itu Devina ya? Betul. Nah, ini saya lagi menerka-nerka nih. Pakai masker soalnya. Satu lagi siapa itu? Siapa itu? Penasaran saya. Okta. Oh, Okta. Wih, Okta mengecil ya. Oke. Silakan. Devina juga. Oke. Silakan. Oke, terima kasih firman-nya, Kak Vindes, super sekali. Jadi kita juga belajar ya, kalau bahkan Tuhan tuh memiliki mimpi, dan mimpinya pun ada yang tidak terpenuhi. Nah, tapi kita belajar, kita harus berdoa dan bekerja, maka Allah hadir di sana. Jadi supaya kita dapat ikhlas merelakan mimpi kita juga harus berdoa dan bekerja. Maka Tuhan akan memberikan rencana yang lebih besar, rencana yang terbaik. Nah, sebelum kita masuk ke sesi Q&A-nya, kita foto bareng dulu yuk buat teman-teman semua. Boleh dinyalakan kameranya yuk yang belum nyalakan kamera. Oke, kita tunggu teman-teman. Oke, siap ya. 1, 2, 3, tahan sebentar. Tahan. 1, 2, 3. Terus sekarang kita bikin, ini khasnya Kanis, kita bikin huruf K. Semuanya bikin huruf K. Oke, kita foto sekali lagi ya. Tahan 1, 2, 3. Stage kedua sebentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, sekarang udah masuk, ada beberapa pertanyaan. Sebentar. Nah, yang pertanyaan pertama, Kak Vindes. Ada momen-momen di mana kita bisa bingung, apakah seharusnya kita melepas mimpi atau berusaha dan mencoba lagi. Nah, jadi bagaimana sih cara mengetahui dan membedakan mana mimpi yang harus dikejar dan mana yang harus di-let go gitu. Silakan Kak Vindes. Oke. Bagus banget pertanyaannya. Saya berharap pertanyaan ini muncul ya. Karena kalau dibahas kita nggak cukup. Tapi kalau dalam pertanyaan, putus ya? Iya, tadi agak sedikit putus-putus. Iya, Sekarang ini udah. unstable banget koneksinya. Sekarang Maaf udah ya lancar. teman-teman ya, jadi nggak nyaman. Saya coba off cam aja kali ya, biar lancar ya. Ini Semoga sekarang ya. sudah lancar kok. Oke. Oh, udah lancar ya. Oke. Pertama, jadi ada 3 hal sebagai parameter
untuk kita boleh jadikan 3 hal ini sebagai pertimbangan kita untuk melepaskan atau tetap mempertahankan mimpi-mimpi kita. Jadi ada 3 parameternya. Yang pertama, kalau mimpi kita itu semakin membuat kita jauh dari Tuhan, jauh dari persekutuan. Ya, maksudnya apa? Kita terlalu sibuk mengejar mimpi sampai kita lupa waktu untuk berdoa. Sampai kita lupa waktu untuk berkomunitas, bahkan sampai kita lupa waktu untuk hadir dalam perayaan Ekaristi. Karena kita terlalu sibuk mengejar mimpi kita itu. Contohnya misalkan karena kita punya mimpi untuk menjadi seorang direktur utama sebuah perusahaan besar. Lalu karena kita punya mimpi itu, maka kita harus merelakan jam doa kita. Karena kita pulang selalu malam, lebih malam dibandingkan orang-orang lain. Lalu hari Sabtu Minggu kita terpaksa harus masuk. Nah, kita lakukan itu semua karena kita punya mimpi menjadi direktur utama. Maka kalau sampai menjauhkan kita dari Tuhan, dari persekutuan kita dengannya, maka kita harus cross check lagi. Benar nggak mimpi ini dari Tuhan atau ambisi pribadi? Bahaya. Ya, karena yang kita kejar itu harus mimpinya Tuhan. Ya, yang kedua, orang lain konfirmasi. Kok kamu sekarang ini semakin sibuk dengan pekerjaan sampai kamu nggak punya waktu untuk komsel? Nah, ya. Dulu kamu doa minta sama Tuhan pasangan hidup. Tuhan udah kasih, sekarang malah kamu nggak pernah komsel lagi. Nggak pernah ikut pedekanis lagi. Padahal dulu waktu jomblo selalu ikut pedekanis. Tetapi sekarang saat kamu dikabulkan mimpinya, punya pasangan hidup, kok kamu meninggalkan pedekanis, nggak pernah datang lagi. Nah, itu orang lain konfirmasi itu. Orang lain kasih peneguhan. Atau, wah, kamu punya mimpi dan kamu nggak pernah meninggalkan komunitas. Kamu semakin rajin berdoa. Meskipun kamu punya mimpi yang tinggi. Nah, itu juga konfirmasi yang positif. Ya. Lalu yang terakhir, ada buahnya atau tidak. Ya. Banyak orang yang mengejar mimpi, mohon maaf, menjadi pribadi yang, mohon maaf ya teman-teman ya, yang egois. Yang ngeyelan, yang susah diomongin teman. Dulu lu orangnya nggak kayak gini deh. Kenapa sekarang lu kok orangnya jadi ngeyel sih? Nggak bisa dibilangin. Misalkan seperti itu. Ya, karena dia punya mimpi menjadi pemimpin. Sehingga dia merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Sehingga pada saat teman-temannya memberikan masukan, dia nggak mau dengerin. Nggak ada buahnya. Ya, orangnya jadi gampang marah, gampang tersinggung. Nah, kalau udah kayak gitu, lebih baik tinggalkan aja mimpinya. Karena sudah nggak sehat. Yang kita lakukan bukanlah mimpi Tuhan, bukan kehendak Tuhan, tapi ambisi pribadi. Nah, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, nggak ada yang namanya meninggalkan kewajiban doa dan ekaristi dan komunitas. Nggak pernah seperti itu. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, pasti kita semakin rajin berdoa, semakin rajin ekaristi, semakin rajin berkomunitas. Makanya nggak ada orang yang bilang melakukan kehendak Tuhan, tapi jauh dari doa, jauh dari ekaristi, jauh dari persekutuan. Nggak ada yang seperti itu. Gue punya mimpi nih, misalkan, jadi orang kaya. Nanti kalau gue udah kaya secara materi, gue sumbang pedekanis. Nggak usah repot-repot cari dana.
Ya, gua buka cabang restoran Sunda Kelapa di Jakarta, misalkan. Iya kan? Nah, tapi dalam prosesnya, perhatikan, dalam prosesnya ternyata saya lebih sibuk ngurusin restoran dibandingkan hadir dalam persekutuan doa. Paham ya teman-teman ya? Nah, ini hati-hati. Mimpinya bagus agar restorannya bertumbuh berkembang untuk dapat memberikan sumbangsi atau bantuan uang atau materi ke PD Kanis. Tapi caranya, nah itu yang harus kita perhatikan. Jangan-jangan caranya nggak tepat. Maka pertanyaannya itu kehendak Tuhan atau ambisi pribadi. Nah ya, jadi 3 ini sebagai parameter untuk kita jadikan bahan pertimbangan untuk tetap melanjutkan mimpi kita atau kita relakan. Semoga menjawab ya. Thank you. Baik, thank you Ko Vindes, menjawab banget. Jadi ya yang penting harus jangan sampai jadwalnya mengganggu kegiatan kita dengan Tuhan ya. Nah lalu pertanyaan kedua, belakangan ini hampir semua orang sepertinya lagi menyuruh kita untuk mengejar mimpi. Sedangkan mungkin banyak orang yang tertekan secara psikologis karena merasa tertuntut dan harus mengejar. Jadi apakah lelah secara psikologis itu, atau kalau orang zaman sekarang bilangnya mungkin burnout ya, itu bisa dijadikan alasan untuk menyerah pada mimpi? Dan kalau tidak, apa yang perlu dilakukan agar tetap punya tekad untuk bekerja dan berdoa? Itu silahkan. Oke, thank you. Wah, bagus banget pertanyaannya. Intinya adalah jangan jadikan mimpi itu sebagai suatu kewajiban untuk dipenuhi. Kalau kita punya mindset bahwa mimpi itu adalah kewajiban untuk dipenuhi, maka hidup kita penuh dengan tekanan. Akhir-akhir ini kan marak dengan sebuah pertanyaan. Apa yang sudah kamu miliki di usia 25 tahun? Nah, ya. Orang-orang berlomba untuk, mohon maaf, pamer di sosial media. Ya, 25 tahun udah bisa beli rumah, 25 tahun udah bisa beli mobil dan sebagainya. Maka kita yang belum bisa beli apa-apa di usia 25 tahun akan mengalami tekanan, akan mengalami kecemburuan sosial. Padahal hidup nggak segampang itu. Kenapa? Karena kita itu bisa dikatakan generasi sandwich. Ya, ada yang hidup tinggal dengan keluarga yang berkecukupan, sehingga gaji mereka bisa ditabung, sehingga bisa KPR rumah. Tapi banyak di luar sana, mohon maaf, berasal dari keluarga yang kesulitan ekonominya cukup berat, sehingga pekerjaannya menuntut ia untuk selalu bekerja ekstra agar mendapatkan penghasilan yang lebih. Tapi penghasilan itu tidak bisa mereka tabung karena mereka merupakan tulang punggung keluarga. Maka ada seorang romo yang bilang kepada kami waktu itu, pembimbing rohani kami, jangan pernah melihat orang dari apa yang mereka miliki, tapi lihatlah setiap orang dari apa yang mereka telah berikan. Wah, kalimat ini sangat dalam. Sangat dalam. Ya, maka mari kita melihat orang-orang yang berjuang demi keluarganya, menjadi tulang punggung keluarganya. Mereka memang tidak memiliki apa-apa secara materi, tapi mereka sedang menimbun harta di surga. Yang Yesus bilang apa? Ngengat dan karat tidak menguasainya.
Maka ubah mindset kita. Ya, jangan sampai mimpi-mimpi kita itu adalah suatu kewajiban untuk kita harus penuhi. Bukan. Mimpi kita adalah sebagai cara Tuhan untuk kita dapat memaknai kehidupan. Jadi kalau kita punya mimpi, maka jadikan mimpi itu sebagai cara Tuhan untuk kita lebih memaknai kehidupan. Nah, kalau kita punya mindset seperti itu, maka kita penuh dengan sukacita dalam proses untuk menggapai mimpi. Jelas ya teman-teman ya. Jadi santai aja. Ya, hal yang paling menyedihkan di dunia adalah membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Bagi saya itu hal yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena masing-masing dari kita punya warna kehidupan masing-masing dan tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Rumput tetangga itu selalu lebih hijau. Kenapa? Karena rumput sendiri nggak pernah diurus. Kenapa rumput sendiri nggak pernah diurus? Karena selalu melihat rumput tetangga. Ya, nanti teman-teman kalau married nih, cowok-cowok nih, lihat istri orang lebih cantik. Makanya sering terjadi perselingkuhan. Kenapa melihat istri orang lebih cantik? Karena istri sendiri tidak pernah dikasih duit untuk perawatan. Nah, maka sebelum melihat istri orang lain, cobalah introspeksi diri. Sudahkah saya menjadi suami yang baik buat istri saya? Oke, semoga menjawab ya. Oke, sip, thank you kok. Jangan lihat orang dari apa yang mereka miliki, tapi lihatlah orang dari apa yang mereka berikan ya. Itu quotes of the day-nya hari ini. Sudah, itu aja kok pertanyaannya yang diberikan teman-teman. Terima kasih atas semua jawabannya. Sangat menjawab. Oke, sekarang saya kembalikan ke tim pujian di Gedung Sekinah. Terima kasih.